Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan kepada kedua kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini materi yang insya Allah sangat penting untuk kita simak bersama-sama terkait evaluasi amal. Namun sebelum kita masuk kepada materi inti, kami punya pertanyaan kepada para jamaah sekalian. Hari ini, Bapak-bapak, jamaah hadirin, ini hari keberapa? Hari keberapa? 12. 12 apa 11? 12. Yakin Pak ya? Hari ke-12. Pertanyaan berikutnya adalah kira-kira di hari yang ke-12 ini ada yang sudah lebaran apa belum? Ada yang sudah lebaran apa belum? Sudah. Masya Allah, kenapa jawab belum? Sudah hadirin. Di mana Ustaz? Nah, para jemaah sekalian, tentunya tadi ada yang berangkat dari kantor, dari rumah masing-masing. Ada yang berangkatnya pagi, ada yang agak siangan. Tapi mungkin memang jamaah menjawab belum ada yang lebaran karena memang nggak tengok kanan kiri. Padahal kalau tengok kanan kiri, Masya Allah, yang lebaran udah banyak. Di warung Padang, di warteg. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kok bisa dikatakan lebaran Ustaz? Karena yang dinamakan lebaran itu istilah bahasa Arabnya apa? Aidul Fitri. Jadi Aidul Fitri itu bisa diartikan kembali suci. Namun makna lainnya adalah kembali berbuka atau kembali makan. Maka kalau di hari ke-10 ini ada saudara-saudara kita di luar sana yang sudah makan, artinya mereka sudah beraidul Fitri. Setuju apa tidak di sini? Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan siang hari ini sebelum kita masuk pada materi, saya ingin mengajarkan sebuah doa. Yang mana doa ini tentunya hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu tentunya sudah menghafal, seharusnya begitu ya. Doa apa itu Ustadz? Doa berkaitan tentang hati, tentang keimanan. Agar apa? Agar kemudian hati kita ini diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat terhadap syariatnya, untuk taat terhadap aturan-aturannya. Mohon maaf, hari ini kalau kita perhatikan berita yang beredar di media sosial maupun televisi kan sangat memprihatinkan. Ya Allah, ya dikit-dikit kita saksikan ada orang bunuh diri, ya bunuh diri dikarenakan kasus judol, ada gara-gara kasus pinjol. Ya, bahkan ada lagi yang sangat memprihatinkan yang kemarin sudah sempat disinggung-singgung ya, gajinya sudah miliaran tapi masih ngoplos antara Pertamax dan Pertalite. Betul apa tidak? Padahal gajinya tinggi itu kan kayak nggak masuk akal gitu ya. Gajinya sudah miliaran, harusnya kan sudah cukup. Betul apa tidak? Tetapi kenapa kok bisa melakukan itu? Yang terbaru lagi minyak kita itu pun dioplos. Masya Allah, subhanallah. Ini kan unik gitu. Berarti ada yang salah, betul atau tidak? Ada yang salah dengan kehidupan masyarakat kita. Makanya ada doa yang sebenarnya doa ini sangat penting untuk kita amalkan hadirin. Agar apa? Agar dapat membentengi diri kita dari berbagai macam godaan yang ada di luar. Karena yang namanya godaan di luar kita itu Masya Allah banyak sekali. Godaan yang dapat menggerus keimanan kita, godaan yang dapat mengikis keimanan kita, menggoyahkan keimanan kita. Maka ada sebuah doa yang sangat menarik untuk kita amalkan bersama-sama. Ya, para jamaah sekalian bisa mengikuti. Ini doa yang sering diamalkan oleh Nabi.
Ya, doa ini menurut Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, ini adalah doa yang paling banyak diamalkan oleh Nabi. Ini Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Nabi yang nggak mungkin melakukan perbuatan dosa, tapi masih mengamalkan doa ini. Tujuannya apa? Tujuannya diantaranya untuk memberikan contoh kepada kita. Hati-hati dengan imanmu. Jangan merasa kuat iman. Jangan merasa kita kokoh iman kita. Tanpa apa? Tanpa kita minta bantu kepada Allah. Tanpa kita minta pertolongan kepada Allah. Hati-hati. 200 miliar kalau tidak salah. Itu pun masih bisa goyah. Korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin, ikuti bersama-sama ya apa yang akan kami bacakan. Ya muqallibal qulub. Kelihatan puasanya agak keras sedikit supaya nanti setelah kajian ini hadirin sekalian bisa langsung hafal. Ibu-ibu juga boleh mengikuti. Ya muqallibal qulub. Sekali lagi. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinika. Tsabbit qalbi ala dinika. Sekali lagi supaya kita hafal, yang sudah hafal supaya lebih hafal lagi, dan yang belum hafal mudah-mudahan lekas hafal. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinika. Sudah hafal? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Ya, harusnya sudah hafal karena doa ini sangat pendek. Dan doa ini wajib, kalau bisa kita wajibkan dalam diri kita baca setiap saat, setiap waktu. Karena Rasul saja memberikan contoh demikian. Itu Rasul yang sudah dijamin masuk surga, dijamin terampuni dosa-dosanya dan maksum. Ya, beliau ini sangat mustahil untuk melakukan perbuatan dosa. Maka ya, kita jangan sampai kemudian tidak menghafalkan doa ini. Ya, sekali lagi, ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinika. Apa artinya? Ada yang bisa menerjemah? Ya muqallibal qulub, wahai Rob Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati manusia, yang bisa dengan mudahnya membuat hati seseorang pagi beriman, sore kufur. Sore beriman, malam kufur. Itulah hati manusia, berbolak-balik sedemikian rupa. Ya, ada kalanya pagi masih kuat menahan puasa, siangnya lepas imannya. Siang masih kuat menahan puasa, tetapi sorenya tidak. Ya, maka kita membaca doa ini dengan harapan apa? Allah meneguhkan hati kita, mengokohkan keimanan kita. Ya muqallibal qulub, wahai Rabb yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika. Teguhkan hatiku pada agamamu. Masya Allah. Ini doa langsung bersumber dari mana? Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, kita juga bisa mengamalkan doa yang langsung bersumber dari Al-Quran. Silahkan dibuka Al-Quran yang ada mushafnya. Yang ada mushafnya silahkan dibuka. Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Silahkan dibuka. Sudah? Sekarang diikuti bersama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada yang bisa menerjemahkan? Bantu penerjemah ada? Ini doa juga sangat penting hadirin. Jadi silahkan hadirin bagi yang belum hafal doa ini kami mohon untuk dihafalkan. Ya, semaksimal mungkin sekuat tenaga kita. Nanti silahkan dibuka di surat Ali Imran ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-8. Baik.
Ini sebagai pengantar. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada materi. Evaluasi itu penting apa tidak? Ya, evaluasi terhadap karyawan, evaluasi terhadap bisnis, betul tidak? Evaluasi terhadap apa lagi? Banyak hal yang kemudian bisa kita evaluasi. Ya, terkadang untuk urusan dunia, mohon maaf ayah bunda, bapak ibu, untuk urusan dunia kita seringkali sibuk dengan yang namanya evaluasi. Bahkan evaluasi ini menjadi suatu kegiatan yang itu bisa jadi sifatnya wajib, ya, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah institusi ataupun yang lainnya, lembaga-lembaga lainnya. Maka kira-kira hadirin sekalian, penting apa tidak kita mengevaluasi amal kita, ibadah kita? Penting apa tidak? Penting. Ini hari yang ke-10 hadirin. Maka sudah saatnya kita evaluasi. Jangan-jangan selama ini kita belum ada yang evaluasi nih. Kami khawatir demikian. Jangan-jangan di hari yang ke-12 ini masih ada di antara kita yang menganggap amal kita bakalan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami khawatir ada di antara kita yang kemudian menganggap bahwasanya perbuatan yang selama ini dilakukan itu tidaklah berdosa, padahal itu sangat berdosa dan dapat menghilangkan pahala ibadah puasanya. Maka disinilah pentingnya evaluasi. Apa saja yang kemudian harus kita evaluasi? Yang pertama adalah ibadah wajibnya dulu. Ya, di bulan Ramadan ini ibadah wajib yang harus kita evaluasi apa? Sholat fardu 5 waktu diantaranya. Ya, apakah kemudian ibadah tersebut sudah kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, lalu kemudian kita bisa periksa atau evaluasi ibadah puasa kita. Ya, sudah sejauh mana ibadah puasa kita? Apakah ibadah puasa kita sudah sesuai dengan tuntunan Rasul atau hanya baru sebatas menahan lapar dan dahaga saja? Mohon maaf, sedikit pengingat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan warning, peringatan bagi kita semuanya. Rubba shaimin hadduhu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga saja. Peringatan ini seharusnya menjadi alarm, pengingat bagi kita agar apa? Agar hati-hati saat berpuasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi lebih dari itu. Apakah selama ini kita sudah menjaga pandangan kita dari hal-hal yang Allah haramkan? Ya, ini perlu kita evaluasi. Apakah kemudian telinga kita sudah jaga selama ini dari hal-hal yang kemudian tidak layak untuk kita dengarkan? Wabil khusus lisan kita ini, lisan yang terdapat lidah ini, lidah tak bertulang ini. Apakah kemudian selama ini sudah kita jaga, maksimal kita jaga, atau masih sulit kita kontrol? Maka dengan evaluasi kita jadi tahu, oh inilah kekurangan saya di bulan puasa ini, saat saya menjalankan ibadah puasa khususnya. Atau yang sering kali terjadi ini hadirin, ya, ada di antara kita yang ketika menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ya sekedar puasa saja, tidak ada niat di dalamnya. Tidak diawali dengan niat di malam harinya, tidak diawali dengan niat sebelum terbitnya fajar, sebelum adzan subuh berkumandang. Padahal niat dalam sebuah ibadah itu hukumnya apa? Wajib. Ketika kita melakukan suatu amal solih, ibadah apapun itu jenisnya, ketika tidak dibarengi dengan niat, apa akibatnya? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita evaluasi. Jangan-jangan ya, jangan-jangan selama ini kita lupa berniat. Niat tidak harus dilafatkan, bisa langsung dengan hati ketika sambil makan sahur. Ya, kita berniat, ya Allah, hamba berniat hari ini menjalankan ibadah puasa Ramadan karena Engkau ya Allah. Ya. Atau kalaupun takut ketika sahur lupa membaca doa, malamnya bisa kita baca. Ketika setelah sholat tarawih boleh. Ya. Kalau mau menggunakan pendapatnya Imam Malik, ya, 1 kali baca doa untuk sebulan penuh juga boleh. Ya, gitu. Ini puasa, berkaitan tentang puasa. Perlu kita evaluasi. Agar apa? Agar maksimal ibadah puasa kita. Agar ketika Ramadan berlalu, kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sampai di sini setuju atau tidak? Setuju ya? Lalu kemudian amal apa lagi yang bisa kita evaluasi? Di antaranya yang bisa kita evaluasi kalau Ramadan itu kan siangnya ibadah wajib itu adalah
puasa. Kalau malam hari ada namanya ibadah sunnah. Apa namanya? Sholat tarawih. Kita cross check kembali ibadah tarawih kita. Sudah sejauh apa hingga di hari yang ke-10 ini? Apakah sudah maksimal tarawih kita? Secara kita lakukan secara berjamaah ataupun dengan cara sendiri, apakah sudah maksimal? Ataukah justru sebaliknya, masih ada kekurangan di dalamnya? Ya, misal kita menganggap tarawih itu kan sunnah, ya tentunya nggak apa-apalah kita ngerjainnya, nggak harus tiap hari. Toh hari ini nggak tarawih, besok masih ada tarawih lagi. Ya memang betul, tarawih itu ibadah sunnah yang kalau kemudian kita kerjakan dapat pahala, kita tinggalkan tidak berdosa, betul. Tetapi mohon maaf hadirin, kalau kita sudah evaluasi nih, kita kaji tarawih kita seperti apa. Ternyata kalau berdasarkan hadis Nabi, kita baca literatur, kita baca riwayat-riwayat hadis Nabi, kalau kita meninggalkan satu malam saja nih nggak tarawih, itu kayaknya ada yang kurang. Rugi. Memang tidak berdosa, tapi rugi. Loh, ruginya di mana? Ruginya kita bisa simak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di malam hari, yang dimaksudkan adalah sholat tarawih, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, meskipun ibadah tarawih ini sunnah hadirin, tetapi ternyata memiliki keutamaan yang sama persis dengan ibadah yang wajib, yaitu puasa yang kita kerjakan di siang hari. Maka pertanyaannya adalah, rugi apa tidak kalau kita tinggalkan tarawih? Rugi hadirin. Sangat disayangkan. Ya, apalagi kalau kita sudah berbicara kondisi kita hari ini. Kita ini sebenarnya yang hadir hari ini ikut sholat berjamaah, zuhur, dilanjutkan dengan sholat sunnah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian. Hakikatnya kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Kita ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia-manusia yang beruntung. Beruntungnya di mana kira-kira? Beruntungnya di mana kira-kira? Beruntungnya adalah kita masih Allah berikan umur sampai berjumpa dengan bulan Ramadan, bahkan hingga di hari yang ke-12. Kita lihat di luar sana hadirin, Masya Allah. Begitu banyak orang-orang yang ketika belum masuk bulan Ramadan, mereka mengangkat tangan minta sama Allah, ya Allah izinkan aku berjumpa dengan bulan Ramadan. Tahu-tahu ajal keburu datang. Sebulan sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah. Seminggu sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah. Bahkan ada yang 1 hari jelang Ramadan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadinya sehat walafiat, hanya gara-gara satu insiden kecelakaan hilang ajalnya. Nah, kita ini orang-orang yang beruntung. Allah kasih kita izin hidup sampai hari ini, di hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan. Maka kita ini adalah orang yang beruntung. Belum lagi kalau misalkan kita hari ini survei di rumah sakit, ya, rumah-rumah sakit yang ada di sekitar kita inilah yang terdekat. Kita saksikan bagaimana orang-orang yang masih Allah kasih umur hadirin, masih hidup sampai hari ini, tapi nggak bisa puasa. Kenapa? Sakit. Sedih mereka, ya Allah tahun ini saya sakit, saya nggak bisa puasa. Ya Allah tahun ini kenapa saya puasa harus di rumah sakit. Sedih mereka hadirin. Nah kira-kira sekali lagi kita beruntung apa tidak? Beruntung. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang beruntung, jangan sampai apa? Jangan sampai kita balik, kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang rugi. Rugi dikarenakan tidak puasa, rugi dikarenakan tidak tarawih, rugi hadirin. Allah sudah menjadikan kita, memilih kita sebagai manusia yang beruntung, kita sendiri malahan yang menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang rugi. Bahkan di dalam riwayat yang lain berkaitan dengan ibadah tarawih ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, hatta yansarifa, hingga selesai, imam selesai sholat witir, kita tetap ada di dalam masjid tersebut bersama imam. Maka apa kata Rasul? Rasul menyampaikan, kutiba lahu qiyama lailatin. Masya Allah. Dicatat baginya hadirin bahwasanya dia mengerjakan sholat semalam suntuk.
Sholat tarawih kita kerjakan paling 20 menit, paling banter 30 menit, paling banter lagi kalaupun lama ya 1 jam. Tetapi dengan durasi yang 30 menit tersebut, hadirin, kita melaksanakan ibadah tarawih, selesai kita pulang ke rumah, itu malaikat masih sibuk mencatat jam, mencatat apa? Mencatat pahala kita. Seolah-olah apa? Seolah-olah kita masih sholat sampai semalam suntuk, sampai subuh, malaikat masih sibuk mencatat pahala kita. Jadi argo itu terus berjalan. Maka sekali lagi, rugi apa tidak kalau kita tidak tarawih? Rugi. Jangan kemudian mentang-mentang tiap malam ada sholat tarawih, lalu kemudian kita menganggap ibadah tersebut sunnah, lalu kemudian kita mengatakan, hari ini nggak apa-apa, saya nggak sholat tarawih. Ya, kan besok masih ada. Ya, dengan alasan bukber, ya Masya Allah. Dengan alasan apa lagi? Padahal selesai bukber pun sholat tarawih sendiri masih bisa, tapi nggak dikerjakan. Bahkan yang agak ekstrim ini, hadirin, kalau kita nggak sholat tarawih itu seolah-olah kita mengatakan sama Allah, ya kan tadi kan sholat tarawih kan diantara fadilahnya apa? Dapat menghapus dosa-dosa kita. Jadi dengan tarawih itu dosa-dosa kita yang telah lalu nih, dosa-dosa yang dikerjakan oleh mata kita, tangan kita, oleh lisan kita, itu akan diampuni oleh Allah. Itu kalau kita nggak tarawih, itu seolah-olah kita mengatakan sama Allah, ya Allah, saya nggak butuh ampunan. Ngeri, hadirin. Ya, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang cukup panjang pernah Rasul mengatakan amin ketika mau naik ke atas mimbar. Ya. Kenapa Rasul mengatakan amin? Salah satunya Rasul ternyata mengaminkan doa malaikat Jibril yang berbunyi apa? Sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan sampai Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Celaka, bukan sekedar rugi, celaka. Nah, jadi sekali lagi hadirin, mari kita evaluasi. Mumpung masih hari ke-10, hari yang ke-12. Ya, hari ke-10 terus, seolah-olah masih terlalu cepat kayaknya Ramadan tahun ini. Ya, hari ke-12, mumpung masih hari yang ke-12. Kita periksa tilawah kita, bacaan Al-Quran kita sudah sejauh apa. Apakah sudah selesai kita 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau bahkan 12 juz, atau bahkan mungkin tidak ada 1 lembar pun dari Al-Quran, dari mushaf yang kemudian kita baca. Kalau misalkan ada di antara kita yang sampai di hari ke-12 ini kok ternyata belum membuka mushaf sama sekali, masih ada waktu, hadirin, jangan sia-siakan. Umur nggak ada yang tahu. Ramadan tahun ini kita masih hidup, nanti Ramadan berikutnya belum tentu, hadirin. Takutnya kita rugi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu imam tarawih kemarin malam, beberapa malam yang lalu, dalam kitab Lataiful Ma'arif itu dijelaskan bahwasanya penghuni kubur itu, hadirin, kalau seandainya mereka diberikan kesempatan untuk hidup sebentar saja, mereka ingin dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa agungnya bulan Ramadan. Maka yuk kita periksa semua amal kita, ya, bacaan Al-Quran kita, ya. Kalaupun belum bisa baca, bagaimana Ustaz? Kalaupun belum bisa baca, sebisanya yang dibaca. Kalau misalkan kita baru bisa Al-Fatihah, baca saja Al-Fatihah. Kalau baru bisa baca Al-Ikhlas kita baca berulang-ulang. Apalagi baca Al-Ikhlas 3 kali kan sama dengan apa? Sama dengan bobotnya, bobot pahalanya itu sama dengan kita menghatamkan Al-Quran 30 juz. 3 kali dibaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tapi jangan sampai kemudian hanya baca ini, nggak baca Quran lagi, jangan. Al-Quran tetap dibaca, Al-Ikhlas pun dibaca. Lalu kemudian setelah tilawah kita kondisikan, kita evaluasi, amal apa lagi yang bisa kita evaluasi? Kita periksa kembali zikrullah kita, zikir kita seperti apa. Ya, karena banyak zikir-zikir yang sebenarnya itu zikirnya itu pendek, tetapi apa? Tetapi memiliki faidah, keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya apa? Di antaranya kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini 2 kalimat, kata Nabi, kalimatani khafifatani 'alal lisan wa tsaqilatani fil mizan. 2 kalimat ini, hadirin, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ini adalah 2 kalimat yang kata Nabi kalau kita baca maka kelak dapat memenuhi timbangan amal kebaikan kita.
Saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, lalu kemudian amal kita ditimbang antara yang baik dengan yang buruk, maka dua kalimat zikir yang barusan sudah kami bacakan, itu kalau sering kita lantunkan semasa hidup kita, maka itu dapat membantu untuk memberatkan timbangan amal soleh kita saat nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Belum lagi kalimat-kalimat zikir yang lainnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita baca berulang-ulang, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Jadi mari kita jadikan momentum Ramadan ini, hadirin, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi kalau sudah berbicara kebaikan itu berlomba-lomba, bukan menunda-nunda. Oh, ada kebaikan nih. Pengurus masjid mengumumkan hari ini ada peluang untuk memberikan jamuan berbuka puasa. Segera kalau memang ada yang bisa kita berikan. Ya. Oh, hari ini pengurus masjid mengumumkan ada peluang untuk sedekah pembangunan masjid, pembangunan musola. Meskipun tidak harus di Masjid An-Amal, bisa jadi itu pengumumannya di masjid di dekat rumah kita. Segera hadirin, kalau bisa diambil kesempatan itu, meskipun apa, mampunya kita hanya sedikit. Kita evaluasi sedekah kita sudah sejauh apa sampai hari yang ke-12 di bulan Ramadan ini, hadirin. Apalagi kalau kita sudah berbicara sedekah, kan kemarin sudah diulas panjang lebar sama guru-guru kita. Masya Allah, sedekah itu memiliki keutamaan yang agung, keutamaan yang sangat luar biasa. Ya, sedekah dapat membentengi diri kita nanti saat di akhirat itu, ya, dengan api neraka. Jadi ada benteng. Jadi sedekah yang kita berikan itu akan menjadi benteng diri kita dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu kalau sesuai dengan hadis Nabi, meskipun itu hanya dengan sebutir kurma. Apa susahnya kita ngasih orang berbuka puasa dengan sebutir kurma? Mudah sekali. Betul atau tidak, hadirin? Ya, kita periksa, hadirin. Kalau bisa, ya, yang namanya amal solih, amal baik itu jangan ditunggu, tapi dicari. Wah, Masjid An-Amal ini sudah nggak mengumumkan lagi buka donasi untuk kegiatan Ramadan. Nanya ke pengurus, kira-kira apa yang bisa kami bantu? Masya Allah, itu kalau sudah seperti itu, hadirin, Insya Allah, ya, hidup kita di dunia ini bahagia, akhirat apalagi. Terlebih lagi kalau kita sudah berbicara sedekah, dalam sebuah hadis Nabi, bahwasanya di antara keutamaan sedekah, ya, yang kita tunaikan semasa di kehidupan dunia ini, maka akan berfungsi sebagai pemberi naungan saat kapan? Saat nanti kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Saat matahari didekatkan di atas kepala kita, jaraknya hanya 1 mil, maka sedekah yang kita berikan, entah itu untuk pembangunan masjid, musola, ataupun sedekah untuk jamuan berbuka, untuk kegiatan Ramadan yang lainnya, itu akan menjadi naungan, hadirin. Di akhirat, di neraka itu dapat menjadi benteng. Saat kita nanti sudah melepas meninggalkan padang mahsyar, itu bisa menjadi benteng dari api neraka. Saat di padang mahsyar itu bisa menjadi naungan. Sehingga apa? Sehingga saat yang lain di padang mahsyar kelaparan, kehausan, kepanasan, maka ahlus sedekah, orang yang ahli sedekah itu akan mendapatkan naungan dari Allah, langsung menjadi tamu VVIP-nya Allah. Mudah-mudahan itu kita hadirin. Kok nggak ada yang amin? Lemes sekali kayaknya. Amin. Mudah-mudahan itu kita hadirin. Nah, puasa itu jangan ditunjukkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya habis, sebagai penutup, sekali lagi saya akan mengajarkan doa. Karena mohon maaf ya, ini di hari ke-12 godaan sudah sangat hebat sekali. Mungkin ada di antara hadirin jamaah sekalian yang sudah mulai loyo untuk tarawih di masjid, loyo untuk sholat subuh berjamaah, loyo untuk menjalankan ibadah puasa, ya, dan lain sebagainya. Maka hadirin, kita harus ingat apa sebenarnya penyebab yang menjadikan kita ini tidak semangat beribadah. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ini hadirin boleh disimak sebagai penutup. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, salah seorang ulama yang cukup masyhur, beliau menyampaikan bahwasannya di antara sebab yang membuat kita ini susah untuk beribadah, berat gitu, terasa berat untuk beribadah, itu dikarenakan faktor dosa-dosa kita sendiri. Ya. Kita catat baik-baik, di antara faktor utama
yang menyebabkan kita malas Al-Quran, malas membaca Al-Quran, malas menjalankan sholat, malas puasa, kayak ogah-ogahan gitu bawaannya, itu faktor, di antara faktor utamanya adalah disebabkan oleh apa tadi? Dosa-dosa kita. Maka Ibnul Qayyim Al-Jauziyah beliau menyampaikan bahwasanya ketika punggung seseorang ini sudah berat memikul dosa, ya saking beratnya memikul dosa, kita sih nggak berasa. Ini gambaran, ya gambaran yang disampaikan oleh ulama yang bernama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika punggung ini sudah dipenuhi oleh dosa, maka hati ini akan berat untuk apa? Diajak untuk menuju Allah. Ketika hati ini berat untuk diajak menuju Allah, maka anggota tubuh pun akan terasa berat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, di hari yang ke-12 ini, mari bersama-sama kita ingat kembali. Kalau kita sudah mulai tidak semangat, kita ingat kembali, jangan-jangan itu disebabkan begitu banyaknya dosa-dosa kita. Maka solusinya bagaimana? Solusinya perbanyak istighfar. Kita minta ampun hadirin, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca istighfar, astagfirullah, 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 dengan sungguh-sungguh. Kita mengakui bahwasanya dosa kita banyak. Ketika lantunan istighfar itu terucap dari lisan kita, hati kita mengakui dosa kita banyak dan kita minta ampun kepada Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga tanpa azab, tanpa siksa dan tanpa azab, beliau beristighfar sehari berapa kali hadirin? Berapa kali? Dalam satu riwayat 70 kali, dalam riwayat yang lainnya 100 kali. Kalau Rasul saja yang sudah dijamin masuk surga dan diampunkan dosanya masih beristighfar sebanyak itu hadirin, lalu bagaimana dengan kita? Ya, maka kita lazimkan istighfar dalam keseharian kita, mudah-mudahan itu nantinya bisa membersihkan dosa-dosa kita. Karena mohon maaf, perumpamaan iman kita dengan dosa itu seperti cermin yang kemudian tidak pernah cermin yang lama tidak pernah kita pakai dan tidak pernah kita bersihkan. Jadi ketika cermin itu tidak pernah kita pakai, lalu kemudian ada debu yang menempel atau ada noda yang lama nempel nggak kita bersihkan, maka lambat laun susah dibersihkan cermin tersebut. Ketika noda yang menempel di cermin itu semakin banyak, apa yang terjadi hadirin? Cermin itu pun tidak bisa kemudian memantulkan cahaya kepada kita. Kita bercermin nggak akan kelihatan. Saking apanya? Saking kotornya. Nggak pernah dilap itu cermin. Nah itulah gambaran hati kita. Itulah gambaran keimanan kita. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang disebabkan oleh mata kita, telinga kita, tangan kita, lisan kita, lalu kemudian kita tidak iringi itu dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hakikatnya kita sedang menumpuk dosa di dalam hati kita. Yang lambat laun dosa tersebut bisa berkarat. Kalau sudah berkarat, membuat seorang hamba itu akan susah untuk mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lazimkan istighfar. Kita rutinkan istighfar karena istighfar itu tidak butuh waktu tertentu. Yang penting tidak di dalam kamar mandi atau toilet. Bisa sambil mendengarkan kajian kita istighfar, bisa sambil kerja di depan komputer kita istighfar. Yang penting nggak keras-keras. Kalau keras-keras mengganggu orang lain nanti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kemudian terakhir ada sebuah doa yang sangat menarik hadirin. Barangkali ada di antara hadirin yang kemudian para jamaah sekalian yang kemudian merasa susah sekali untuk bersyukur atas nikmat Allah. Susah sekali untuk memperbaiki ibadah. Ibadahnya tuh kayak hampa. Sholat hampa tanpa makna. Puasa hampa tanpa makna. Seolah-olah puasanya itu hanya ikut-ikutan, ritual saja. Kayaknya nggak ada efek, nggak ada bekas. Sholat pun sama, sekedar sholat. Ya, maka hadirin, ya, ketika kita mengalami kejadian seperti ini, kita ingat ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kita baca bersama-sama sebagai penutup. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tambah satu kali lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Selain doa yang tadi di awal hadirin yang harus kita hafalkan dan kita amalkan, maka doa di penutup di penghujung tausiah ini juga doa yang sangat penting sekali untuk kita amalkan. Kenapa? Karena doa ini mengandung 3 permintaan. 3 permintaan. Apa saja itu? Allahumma a'inni apa artinya? Jadi doa ini maksudnya begini hadirin, kita minta bantu kepada Allah. Ya Allah, kita ini manusia biasa, iman kita kadang naik, kadang turun. Maka kita berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku ya Allah. Bantu aku ya Allah. Karena Engkau lah yang maha kuasa, Engkau yang maha mengendalikan hati manusia. Allahumma a'inni, bantu aku ya Allah. Untuk apa? Yang pertama, ala dzikrika, agar aku dapat senantiasa berzikir mengingatmu. Supaya kita selalu ingat kepada Allah hadirin dalam kondisi apapun, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi susah, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit. Dengan membaca doa ini, maka insya Allah kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ala dzikrika, mudahkan, wa syukrika. Yang kedua, wa syukrika, mudahkan aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat. Nikmat Allah itu banyak hadirin. Bisa berupa rezeki, harta, bisa berupa kesehatan, bisa berupa anak-anak yang soleh, istri yang baik. Maka kita minta kepada Allah. Jangan sampai kemudian fokus syukur kita itu hanya pada harta hadirin. Kita minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Engkau bantu aku ya Allah untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat punya teman-teman yang soleh dan lain sebagainya. Dan terakhir, wa husni ibadat. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Untuk apa? Untuk memperbaiki ibadahku. Agar ibadahku bisa terasa nikmat. Agar ibadahku bisa terasa lezat. Agar ibadahku bisa terasa khusyuk dan tidak hampa. Nah hadirin, demikianlah kultum singkat, tausiah singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Ada 3 doa tadi ya. Yang satu bersumber dari Al-Quran, yang 2 bersumber dari hadis Nabi SAW. Mari kita amalkan, mari kita hafalkan. Kalau bagi yang belum tahu nanti bisa bertanya kepada rekannya atau bisa dicari di Google, banyak insya Allah hadisnya sahih. Bukan hadis dhaif, kalaupun dhaif pun masih bisa diamalkan kalau itu urusannya tentang hadis. Jadi mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebih dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf, dan kabar gembiranya hadirin, alhamdulillah berkat support dari jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah hingga di Ramadan di hari yang ke-12 ini, alhamdulillah semua kegiatan yang ada di Masjid An-Naml ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan sejauh ini belum ada kendala yang berarti, belum ada kendala yang besar. Dan kabar gembiranya alhamdulillah untuk pencapaian target fundraising, dana yang kami sempat umumkan sekitar 135 juta sekian ya untuk kegiatan yang ada di baliho tersebut, dan alhamdulillah sudah hampir tercapai berkat atas pertolongan Allah dan atas support dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka kami atas nama pengurus DKM Masjid An-Naml mengucapkan jazakumullahu khairul jaza, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganti setiap rezeki yang Bapak Ibu sudah tunaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa-apa yang menjadi hajat hidup kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.